Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Askia Ayu Nur Fadilah dari TPQ Ngeloyo, Sukorejo. Saya akan bercerita kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam peristiwa berkurban. Dengarkan ya teman-teman. Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam peristiwa berkurban. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim sudah lanjut usia. Akan tetapi beliau belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, hambamu ini sudah tua. Hamba memohon, berikanlah hamba keturunan yang soleh. Amin. Alhamdulillah teman-teman, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Istrinya yang bernama Siti Hajar mengandung. Semakin hari semakin besar perut Ibu Hajar. Dan lahirlah bayi kecil mungil nan tampan. Nabi Ibrahim pun sangat bersyukur dan sangat bahagia. Beliau pun menggendong putranya itu. Oe, oe, oe. Alhamdulillah, Allah telah mengabulkan doa ayah. Engkau telah lahir dengan selamat, nak. Ayah akan memberikanmu nama Ismail. Akan tetapi teman-teman, kebahagiaan Nabi Ibrahim itu tidaklah berlangsung lama. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengajak istri dan anaknya yang masih merah itu untuk pergi jauh dari Palestina menuju ke lembah yang sangat gersang dan tidak berpenghuni. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan tidak ada orang sama sekali di sana. Dan perlahan-lahan Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkan istri dan anaknya itu. Ketika suasana demikian panas dan persediaan makanan serta minuman Ibu Hajar telah habis, Ismail pun mulai merengek. Ibu Hajar pun sangat khawatir dan bersedih. Oe, oe, oe. Ya Allah, engkau kenapa, nak? Pasti engkau sangat lapar. Mari, ibu akan menyusuimu. Ya Allah, ternyata ASI ibu tidak keluar. Ini juga karena ibu sangat lapar. Kau sabar dulu ya, nak. Tunggulah engkau di sini sebentar. Ibu akan mencarikan sumber air di dekat daerah sini. Tunggu di sini sebentar ya, nak. Ibu Hajar pun pergi berlari ke satu bukit ke bukit lainnya, yaitu ke Bukit Sofa dan ke Bukit Marwa untuk mencari persediaan air. Ia pun berlari kencang ke sana.
Sepertinya di sana ada bukit. Aku akan mencoba mencari ke sana. Semoga di sana ada air. Hah? Tidak ada air. Bagaimana ini? Di sana ada bukit. Aku akan coba ke sana. Semoga di sana juga aku menemukan air. Ya Allah, ternyata tidak ada air juga. Bagaimana ini? Ismail sudah sangat lapar. Ya Allah, hamba mohon berikanlah kami pertolongan. Nah teman-teman, kemudian Ibu Hajar lari ke Bukit Sofa, kembali ke Marwah, kembali lagi ke Sofa, kembali ke Marwah sampai 7 kali. Akan tetapi beliau belum juga menemukan persediaan air di sana. Beliau pun kembali ke tempat Ismail berbaring dengan sangat letih dan juga bersedih. Ya Allah, aku tidak bisa menemukan air. Semoga Engkau tetap melindungi kami. Teman-teman, sungguh terkejutnya Ibu Hajar ketika Ibu Hajar sampai di tempat Ismail berbaring. Muncullah sumber air yang sangat jernih dari bekas hentakan kaki Ismail. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zam-zam, zam-zam, kumpul, kumpul, berkumpullah, berkumpullah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengabulkan doa hamba. Aku akan meminumnya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sungguh segar sekali rasanya tubuh ini. Mari nak, ibu akan menyusuimu kembali. Dan alhamdulillah teman-teman, Ismail pun sekarang sudah tidak kelaparan karena ia sudah diberikan ASI oleh Ibu Hajar. Ibu Hajar dan Ismail pun sekarang tidak khawatir lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sumber air yang sangat banyak dan juga sangat jernih, yang sekarang dikenal dengan nama air Zam-zam. 13 tahun pun berlalu. Ketika Nabi Ibrahim menjenguk Ibu Hajar dan juga Ismail, beliau sangat bahagia karena telah lama tidak berjumpa. Ketika malam telah tiba dan Nabi Ibrahim pun terlelap, ia pun bermimpi. Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya itu, Ismail. Nabi Ibrahim pun menceritakan mimpinya itu kepada istrinya. Ibu Hajar pun menerima segala keputusan Nabi Ibrahim karena mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim mengajak putranya itu untuk pergi jauh dari pemukiman. Sampai di tempat yang jauh dari pemukiman itu, Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada putranya itu. Wahai Ismail, ayah telah bermimpi nak, bahwa ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ayah harus menyembelihmu. Bagaimana menurutmu nak? Ismail pun menjawab dengan tenang. Wahai ayah, jikalau itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka laksanakanlah. Mendengar jawaban Ismail yang sangat mantap dan ikhlas itu, Nabi Ibrahim pun membulatkan tekad untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ia pun mulai mempersiapkan tempat penyembelihan dan mengasah pedangnya sangat tajam itu. Sreng, sreng, sreng. Ketika proses penyembelihan akan dimulai, terdengar suara. Hai Ismail, kamu itu mau disembelih, pasti rasanya sakit sekali. Mending kamu kabur saja pergi sana, Ismail. Mendengar suara yang tiba-tiba itu, teman-teman, Ismail pun tidak takut. Ia pun menjawab, sakit itu kan hanya sebentar, akan tetapi aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku akan masuk dalam surga, tempat yang paling indah melebihi dunia ini. Kamu pasti iblis ya? Akan kulemparkan kamu dengan batu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hus! Panas! Panas! Iblis itu pun berlari kencang, teman-teman, karena ia tidak berhasil menghasut Ismail. Ketika tempat penyembelihan telah siap, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, hamba hendak menjalankan perintah-Mu, maka hamba mohon ya Allah, tajamkanlah pedang ini ya Allah, sehingga putra hamba tidak akan merasakan sakit sama sekali. Amin. Mendengar doa Nabi Ibrahim yang begitu tulus itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan apa yang menjadi perintahku, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang baik. Akan kugantikan putramu itu dengan sembelihan yang sangat besar. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Allahu Akbar. Sungguh kuasa Allah. Ismail pun tidak terlukai sama sekali, dan Allah menggantikan proses penyembelihan itu dengan kambing gibas yang sangat besar ini. Dan peristiwa itu dikenal sebagai nama kurban, yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Adha, teman-teman. Nah, teman-teman, supaya teman-teman lebih paham lagi tentang kisah tersebut, yuk bernyanyi bersama Askia. Betapa sedihnya Nabi Ibrahim, turun perintah Allah untuknya, anak yang tercinta harus disembelihnya untuk membuktikan ketaatannya. Nabi Ismail sang putra dibebaskan, dengan kambing Allah gantikan. Nabi Ibrahim pun lulus ujian, inilah awal sunnah berkorban. Embe, kenalkanlah ini aku si
kambing, hewan ternak pertama penghasil susu. Hai kawan, akulah si kambing, embe, embe. Nah teman-teman, itu tadi adalah kisah tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dalam peristiwa berkurban. Teman-teman, hikmah yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa kita sebagai manusia harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Saya Askia Ayu Nur Fadilah pamit undur diri ya teman-teman. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.